Pernah nggak sih lu ngerasa kayak, gue udah kerja dari pagi sampai malam tapi kok hidup gini-gini aja ya? Lo bangun pagi, berangkat kerja sebelum matahari nongol, pulang malam pas jalanan udah sepi, tapi rekening tetap sama. Kadang malah lebih kecil dari bulan lalu. Dan yang lebih nyesek, lu lihat orang lain yang kelihatannya santai, kerja dari kafe, nongkrong tiap hari, update story liburan terus, tapi mobilnya ganti terus, lifestyle-nya makin naik dan lu mulai mikir, gue salah di mana? Padahal dari kecil kita dicekokin banget sama narasi, kerja keras pasti membuahkan hasil. Kayak itu rumus kehidupan yang udah mutlak. Tapi kenyataannya, hidup nggak sesimpel itu. Kerja keras itu penting, iya. Tapi bukan satu-satunya faktor yang nentuin kita bakal kaya atau enggak. Kadang yang lebih berpengaruh justru. Lu kerja di mana, siapa yang lu kenal, lu ngerti main gimana, dan kadang, ya, lu lagi beruntung aja. Ada orang kerja keras banget, tapi tetap kejebak di sistem yang gajinya stagnan, nggak ada jenjang karier, dan tiap bulan cuma muter dibayar tagihan doang. Bukan karena mereka males, bukan karena mereka nggak pinter, tapi emang jalurnya beda. Dan ada juga orang yang mungkin kerjanya nggak seberat itu, tapi dia paham cara invest, dia tahu leverage, dia punya modal, dia punya koneksi. Dia ngerti kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Kadang kita terlalu sibuk ngelihat orang sukses dan langsung nyimpulin, oh dia pasti kerja keras. Padahal kita nggak tahu dia mulai dari mana. Mungkin dia mulai dari warisan. Mungkin dia punya mentor. Mungkin dia sempat gagal berkali-kali tapi bisa bounce back karena ada support system. Yang lebih bahaya, kerja keras juga bisa bikin kita ngerasa bersalah kalau belum berhasil. Kayak, berarti gue kurang kerja keras nih. Padahal belum tentu itu masalahnya. Bisa aja lu udah push diri lu sampai limit, tapi kondisi eksternalnya emang nggak mendukung. Makanya penting banget buat sadar. Kerja keras perlu, tapi nggak cukup. Lu juga harus mikir strategis. Harus punya waktu buat mikir, bukan cuma sibuk ngerjain. Harus ngerti kapan waktunya gas, kapan waktunya belok arah. Dan yang paling penting, jangan ukur nilai diri lo dari saldo rekening. Lo bukan gagal cuma karena belum kaya. Apalagi kalau lo udah berusaha, jaga integritas, bantu keluarga, dan tetap jalanin hidup dengan tanggung jawab. Karena pada akhirnya, kekayaan itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal kontrol atas waktu lo, kualitas hidup lo, dan gimana lo bisa merasa cukup. Meski dunia terus bilang, kurang. Jadi kalau lo lagi ngerasa kerja keras lo belum ngebuahkan hasil, bukan berarti lo di jalan yang salah. Mungkin lo cuma butuh reframe, atau sekadar rehat, ngelihat ulang peta, terus nyari jalur baru. Karena tujuan kita bukan cuma jadi kaya, tapi juga tetap waras, tetap hidup. Dan kalau bisa, tetap bahagia. Dan lo tahu nggak, banyak dari kita yang kejebak di pola hidup yang disebut rat race. Itu loh, siklus bangun pagi, kerja, pulang, capek, tidur, ulang lagi besoknya. Kita kayak hamster yang lari di roda, ngerasa bergerak terus, tapi sebenarnya nggak kemana-mana. Capek iya, berkeringat iya, tapi nggak ada progres yang benar-benar bikin hidup berubah. Terus kita disuruh sabar, disuruh bersyukur. Dan ya itu penting juga sih, tapi kadang jadi kayak obat bias. Kita jadi terbiasa sama stagnasi, dan malah ngerasa bersalah kalau mulai nanya, emang segini doang ya hidup gue? Padahal pertanyaan itu valid banget. Nggak semua orang punya privilege buat sekadar berhenti dan mikir. Banyak yang terlalu sibuk bertahan. Dan lo tahu yang ironis? Kadang justru orang yang kerjanya paling berat, yang fisik dan mentalnya habis tiap hari, itu yang dibayar paling rendah. Sedangkan yang punya akses buat ngatur sistem, yang cuma duduk di balik layar sambil mainin angka, bisa dapat 10 kali lipat. Kenyataan pahitnya dunia ini nggak dibangun berdasarkan keadilan. Tapi itu bukan alasan buat nyerah. Justru itu alasan kenapa kita harus paham permainan ini. Gue nggak bilang lu harus jadi licik, atau ngejar uang terus sampai lupa arah. Tapi penting banget buat mulai mikir, kerja keras gue ini ngarah kemana? Apakah gue lagi bangun sesuatu buat diri gue sendiri, atau cuma bantuin mimpi orang lain jadi kenyataan? Mungkin sekarang lu belum punya jawabannya, dan itu wajar. Nggak semua orang langsung nemu jalannya. Kadang kita harus nyoba banyak hal dulu, salah arah dulu, nyasar dulu. Tapi selama lu terus sadar, terus belajar, dan gak takut buat nyari cara yang lebih baik, itu udah langkah gede. Lu boleh kerja keras, tapi jangan lupa belajar kerja cerdas. Cerdas ngatur uang, cerdas bangun relasi, cerdas nolak tawaran yang ngerugiin lu, walau kelihatannya peluang emas. Dan yang gak kalah penting, cerdas jaga diri sendiri. Karena percuma, lu ngejar kekayaan kalau ujung-ujungnya lu malah kehilangan waktu sama orang yang lu sayang.
atau kehilangan kesehatan, atau kehilangan diri lu sendiri. Kadang yang bikin kita miskin itu bukan karena kita kurang kerja, tapi karena waktu dan tenaga kita selalu disedot buat ngejar yang sebenarnya bukan punya kita. Kita kerja buat bayar cicilan, buat nutup gaya hidup, buat ngejar validasi. Padahal mungkin yang kita kejar sebenarnya bukan kekayaan, tapi rasa aman. Dan rasa aman itu kadang nggak datang dari uang, tapi dari pemahaman. Pemahaman tentang siapa diri lo, apa yang penting, dan mana yang cuma ilusi. Jadi kalau hari ini lo lagi capek, lo ngerasa kerja keras tapi belum ngelihat hasil, mungkin lo bukan gagal, mungkin lo lagi dibentuk, atau mungkin lo perlu berhenti sebentar, bukan buat nyerah, tapi buat ngatur ulang arah. Karena kalau kita cuma terus lari tanpa tahu tujuan, kita bakal kelelahan. Tapi kalau kita tahu kenapa kita jalan, walau lambat kita tetap bisa sampai. Dan di ujungnya nanti, kekayaan itu bukan cuma soal isi dompet, tapi juga isi kepala, isi hati, dan isi hidup lo secara utuh. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar bahwa kerja keras bukan jaminan, tapi kerja dengan arah, itu harapan. Kadang ya, yang paling bikin capek itu bukan kerjanya, tapi rasa nggak pasti. Lo udah kasih semuanya, waktu, tenaga, pikiran, tapi nggak ada jaminan semua itu bakal balik dalam bentuk hasil. Dan itu tuh yang bikin mental mulai goyah, mulai nanya ke diri sendiri, apa gue salah milih jalan hidup? Kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih gampang? Tapi lo tahu nggak, perbandingan itu jebakan, karena kita ngelihat hidup orang dari highlight-nya doang. Sementara kita ngerasain hidup kita dari belakang layar. Lo ngelihat orang sukses sekarang, tapi lo nggak tahu seberapa banyak bantuan yang dia dapat. Lo lihat mereka santai, tapi nggak lihat berapa banyak backup plan yang udah disiapin dari awal. Makanya, penting banget buat jujur sama diri sendiri. Lo kerja keras buat apa? Buat siapa? Dan ujungnya, lo pengen hidup kayak gimana? Karena kalau lo kerja keras cuma buat bertahan hidup, ya wajar banget kalau lo ngerasa capek terus. Tapi kalau lo punya visi, punya bayangan, meskipun masih buram, tentang hidup yang pengen lo bangun, kerja keras itu bisa jadi lebih berarti. Dan ya, ada kalanya lo harus realistis. Mungkin lo belum bisa cabut dari kerjaan yang ngebosenin itu sekarang juga. Mungkin lo masih harus bertahan karena ada tanggungan, ada keluarga, ada cicilan. Itu valid. Itu bagian dari hidup juga. Tapi jangan sampai lo lupa. Lu boleh punya mimpi, dan lu boleh banget nyiapin pelan-pelan jalan keluar dari sistem yang bikin lu ngerasa stuck. Mulai dari belajar skill baru, meski cuma setengah jam tiap malam. Mulai dari cari komunitas, tempat lu bisa ngobrol sama orang-orang yang punya tujuan serupa. Atau sesederhana nulis ulang-ulang prioritas hidup lo. Kadang cuma dengan ganti sudut pandang, hidup bisa terasa beda. Karena gini, kerja keras itu ibarat ngedayung perahu. Kalau lu nggak tahu lu lagi ngarah kemana, lu bisa dayung sekencang apapun, tapi cuma muter di tempat. Tapi kalau lo tahu tujuannya, tahu arah angin, tahu kapan harus istirahat, kapan harus gas lagi, bahkan dayungan kecil pun bisa bikin lo sampai. Gue tahu semua ini kedengarannya berat, tapi lo nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang lagi ngerasa hal yang sama. Dan dengan lo dengerin ini sekarang, berarti lo udah selangkah lebih sadar. Dan kesadaran itu mahal. Itu yang bikin lo beda dari orang-orang yang cuma jalan aja, tanpa pernah nanya mereka lagi di mana. Jadi, jalan terus. Tapi sambil mikir. Kerja keras terus. Tapi sambil ngevaluasi. Jangan nunggu kaya buat ngerasa cukup. Belajar ngerasa cukup sambil terus bertumbuh. Karena mungkin yang kita kejar selama ini bukan cuma kekayaan, tapi arti. Dan arti itu, kadang nggak ditemukan di tempat yang terang, tapi justru di titik kita berhenti, napas bentar, dan nanya ke dalam, sebenarnya, gua mau hidup yang kayak apa? Jadi, kalau hari ini lo lagi ngerasa kerja keras, lo belum ngasih hasil yang lo harapin, ingat aja, lo bukan sendirian, dan lo bukan gagal. Mungkin lo cuma lagi belajar bedain mana yang capek karena maksa, dan mana yang capek karena memang lagi bertumbuh. Tetap jalan tapi jangan lupa ngelihat sekitar. Tetap kerja tapi jangan lupakan arah. Dan yang paling penting, tetap jadi manusia, yang bukan cuma ngejar hasil, tapi juga ngerti makna. Kalau lu suka konten yang bikin mikir kayak gini, jangan lupa buat stay di sini. Karena kadang yang kita butuhin bukan motivasi yang meledak-ledak, tapi ruang tenang buat sadar. Kita semua lagi nyari jalan. Pelan-pelan, tapi pasti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri lu baik-baik ya.